Pernahkah terpikir, anjing yang kita lihat saat ini ciptaan manusia? Ribuan tahun yang lalu, manusia tidak punya anjing, yang ada hanyalah serigala liar. Lalu kita ubah mereka secara genetik, fisik, bahkan psikologi. Melalui ribuan tahun seleksi buatan, manusia secara tidak langsung mendesain anjing dari bentuk telinga, pola bulu, hingga sifat kepatuhan. Ini adalah evolusi yang dikendalikan oleh kita. Oke, like jika kamu baru sadar, dan subscribe untuk bocoran konten ke depan, asal-usul air di bumi. Oke, mari kita bahas konten di atas. Sebelum kita terlalu jauh membahas apakah anjing itu ciptaan manusia, yuk kita luruskan dulu. Apa sih sebenarnya arti dari istilah itu? Karena ternyata jawabannya nggak sesimpel ya atau nggak, teman-teman. Ini bukan soal anjing muncul begitu saja, karena manusia mencet tombol buat anjing sekarang. Kalau yang kamu bayangkan adalah ciptaan manusia, dalam artian makhluk yang sepenuhnya direkayasa dari awal kayak robot, atau organisme hasil desain genetik di lab, maka jelas, anjing bukanlah ciptaan manusia dalam pengertian itu. Kita nggak pernah bikin blueprint anjing dari nol, lalu mencetaknya di printer DNA. Nah, kadang istilah penciptaan juga dikaitkan dengan cerita-cerita teologis, seperti penciptaan manusia dari tanah atau dari nutfah. Tapi, di sini kita nggak akan bahas itu ya, karena itu bukan ranah saya. Kita pakai kacamata biologi dan evolusi. Sekarang, kalau ciptaan manusia kita artikan sebagai spesies yang bentuk dan perilakunya telah sangat dimodifikasi oleh manusia, maka anjing adalah kandidat yang sangat kuat. Mereka bukan hasil dari satu eksperimen, tapi hasil ribuan tahun intervensi manusia. Dan disinilah masuk satu kata penting banget, domestikasi. Oke, sekarang kita masuk ke satu konsep kunci yang bikin anjing bisa berubah dari serigala jadi sahabat manusia sejati, domestifikasi. Jadi, apa sih sebenarnya domestikasi itu? Secara sederhana, domestikasi adalah proses perubahan karakter genetik, fisik, dan perilaku pada hewan liar. Dari generasi ke generasi supaya mereka bisa beradaptasi hidup berdampingan dengan manusia. Bukan cuma dijinakan loh, tapi benar-benar diubah secara biologis dan sosial agar cocok tinggal bersama kita. Biasanya ini terjadi dalam hubungan mutualistik jangka panjang, di mana manusia mengatur proses kawin, perawatan, dan seleksi. Sementara hewan yang didomestikasi dapat keuntungan seperti makan, perlindungan, dan tempat tinggal yang lebih stabil. Win-win banget kan? Nah, ini yang bikin anjing bukan sekedar alat manusia, tapi sudah jadi bagian dari ekosistem sosial kita. Mereka bukan hanya produk, tapi mitra aktif dalam proses evolusi bersama manusia. Yang jinak, penyayang, dan peka terhadap sinyal manusia. Merekalah yang dipilih untuk berkembang biak. Dan jangan sampai tertukar ya, penjinakan itu hanya mengubah perilaku individual. Domestikasi mengubah genetik suatu spesies secara turun-temurun. Contohnya, sapi bisa domestik tapi tetap agresif, sedangkan citah bisa jinak tapi tetap hewan liar. Jadi kalau ditanya, apakah anjing ciptaan manusia? Jawabannya bukan dari nol, tapi dibentuk perlahan-lahan lewat proses domestikasi yang panjang, rumit, dan penuh kasih sayang. Tabel ini jelasin bedanya. Anjing itu bukan diciptakan dari nol dalam artian kreasi murni, melainkan sangat dibentuk oleh manusia melalui proses domestikasi yang panjang dan bertahap. Sekarang kita masuk ke bagian yang seru banget. Gimana sih awal mulanya proses domestikasi anjing? Kok bisa serigala jadi sahabat manusia? Secara ilmiah, para ahli sepakat bahwa anjing domestik, Canis familiaris, berasal dari serigala abu-abu liar, Canis lupus. Bukti-bukti dari genetik dan fosil mendukung hal ini, walaupun masih ada debat seru soal di mana dan kapan tempatnya domestikasi dimulai. Serigala dan anjing masih bisa kawin silang, yang makin menguatkan hubungan leluhur mereka. Jadi ceritanya begini, ribuan tahun yang lalu beberapa serigala liar mulai mendekati perkampungan manusia, bukan karena pengen jadi temen ya, tapi karena lapar. Mereka nyari sisa makanan dari sampah-sampah manusia purba. Nah, dari sinilah semuanya dimulai. Manusia yang awalnya mungkin curiga atau takut, lama-lama mulai sadar, ternyata serigala yang satu ini kok nggak galak ya? Bisa diajak kerjasama nggak nih? Boom! Terjadilah hubungan saling menguntungkan alias simbiosis mutualistik.
Manusia kasih makan dan tempat berlindung. Anjing bantu berburu, jaga malam, bahkan ngasih sinyal kalau ada bahaya. Serigala-serigala yang lebih ramah dan gak takut manusia punya peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan punya anak. Inilah bentuk awal dari seleksi alam yang diarahkan oleh lingkungan manusia. Lama-lama, manusia mulai memilih yang paling jinak dan paling patuh. Mulai deh muncul seleksi buatan. Berapa lama proses ini? Ada yang bilang 15.000 tahun lalu, ada yang menyebut 40.000 tahun. Bahkan ada yang berani tarik mundur ke 100.000 tahun lalu. Kok bisa beda-beda? Karena kemungkinan besar proses domestikasi ini nggak terjadi di satu tempat atau satu waktu aja. Bisa jadi ini proses multilokasi yang terjadi secara independen atau dalam gelombang selama migrasi manusia. Jadi anjing bukanlah hasil cetakan satu malam. Mereka adalah produk evolusi sosial, hasil interaksi panjang antara manusia dan alam yang berlangsung selama ribuan tahun dan masih terus berlanjut sampai hari ini. Fosil anjing tertua ditemukan di Rusia dan Jerman, sementara bukti genetik awal menunjukkan Asia Timur, Tiongkok atau Jepang sebagai lokasi penjinakan pertama. Betapa luasnya rentang waktu dan beragam bukti yang kita punya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seru banget, seleksi buatan. Seleksi buatan itu bisa dibilang cara manusia jadi sutradara evolusi. Gimana caranya? Dengan memilih hewan atau tumbuhan yang punya sifat tertentu. Misal yang paling jinak, paling cepat, paling lucu. Lalu membiarkannya secara sengaja. Lewat proses ini manusia mengarahkan pewarisan gen. Jadi yang mewarisi sifat tertentu bukan cuma kebetulan alam, tapi keputusan manusia. Bahkan Charles Darwin sendiri pakai contoh seleksi buatan buat menjelaskan gimana seleksi alam bekerja di alam liar. Yang keren, seleksi buatan ini nunjukin bahwa perubahan genetik dan bentuk tubuh bisa terjadi dalam waktu singkat, asalkan ada tekanan seleksi yang konsisten. Jadi meskipun anjing nggak diciptakan dari nol, mereka adalah contoh nyata dan ekstrim dari spesies yang dibentuk manusia melalui ribuan tahun seleksi buatan. Dan hasilnya dari satu jenis serigala liar jadi ribuan ras anjing dengan bentuk, ukuran, dan kepribadian yang berbeda-beda banget. Itu baru namanya evolusi versi kita sendiri. Coba deh lihat ribuan jenis anjing yang ada sekarang, mulai dari si mungil Chihuahua sampai si raksasa Great Dane. Semua ini adalah hasil dari seleksi buatan yang dilakukan manusia selama ribuan tahun. Manusia secara sistematis memilih anjing dengan ciri-ciri spesifik, seperti ukuran tubuh, warna dan tekstur bulu, bentuk telinga dan ekor, hingga kepribadian dan kemampuan kerja. Ada yang dikhususkan untuk berburu, mengembala, menjaga rumah, bahkan jadi anjing terapi. Hebat banget ya! Tapi tahukah kamu, perilaku sosial adalah salah satu hal pertama yang dipilih selama proses domestikasi. Anjing yang lebih ramah dan tidak agresif dan tertarik dengan manusia punya peluang lebih besar untuk dipelihara dan berkembang biak. Inilah awal mula pembentukan mereka dari sisi psikologis dan sosial sebelum ke bentuk fisik. Gen yang berperan dalam perilaku ini salah satunya ditemukan di wilayah Williams-Beuren Syndrome Critical Region, gen yang juga tidak terkait dengan keinginan berinteraksi sosial. Dan jangan lupa ada juga konsep menarik yang disebut sindrom domestikasi. Ini adalah sekumpulan perubahan khas pada hewan yang telah dijinakan, seperti telinga terkulai, warna bulu yang lebih bervariasi, ukuran gigi yang lebih mengecil, tengkorak berubah bentuk, periode kawin yang lebih sering, dan tentu saja perilaku jadi lebih jinak. Uniknya, banyak dari perubahan ini ternyata saling terkait lewat satu mekanisme genetik, pleiotropi, di mana satu gen bisa mempengaruhi banyak sifat sekaligus. Misalnya, gen yang mempengaruhi perkembangan kresta saraf bisa mempengaruhi bentuk wajah dan perilaku sosial sekaligus. Jadi ketika manusia memilih anjing karena kejinakannya, ternyata mereka juga ikut mengubah bentuk fisik dan pola hormon tanpa sadar. Inilah bukti betapa dalam dan menyeluruhnya peran manusia dalam membentuk evolusi anjing. Bukan diciptakan dari nol, tapi dibentuk dari dalam secara genetik, perilaku hingga bentuk tubuh. Lihatlah tabel ini. Ini menunjukkan sejauh mana manusia telah mempengaruhi evolusi anjing, dari ukuran tubuh sampai kemampuan fungsional. Semuanya berubah drastis dari serigala. Nah, sekarang kita bahas hal yang sering bikin orang bingung. Apa sih bedanya anjing yang didomestikasi sama organisme hasil rekayasa genetik atau transgenik?
Organisme transgenik adalah makhluk hidup yang disisipi gen dari spesies lain. Ini bukan sekedar kawin silang biasa, tapi betul-betul manipulasi genetik langsung di laboratorium. Yang dikenal juga sebagai rekayasa genetik. Rekayasa genetik itu kayak kerjaan teknisi DNA. Mereka menyisipkan atau mengedit bagian gen tertentu, bahkan bisa menggabungkan gen dari spesies yang secara alami nggak mungkin saling kawin. Kayak tanaman disisipin gen bakteri, biar tahan hama. Ada juga yang lebih canggih lagi, biosintetik, yaitu merancang sistem biologis atau bahkan menciptakan organisme baru dari bawah ke atas. Ngeri-ngeri keren ya. Kalau seleksi buatan ceritanya beda. Ini lebih klasik, lebih lambat, tapi tetap powerful. Manusia memilih individu dengan sifat tertentu. Misalnya, jinak, kuat, berbulu lucu, lalu membiakannya selama banyak generasi. Kita nggak ngedit DNA-nya langsung, tapi mengarahkan evolusi lewat pemeliharaan induk. Makanya, meskipun anjing nggak diciptakan di lab kayak hasil rekayasa modern, mereka tetap hasil dari rekayasa biologis versi kuno. Jadi, bisa nggak sih seleksi buatan disebut rekayasa genetik? Jawabannya, bisa dalam pengertian paling luas. Karena pada dasarnya kita secara sengaja mengubah sifat biologis organisme demi tujuan tertentu. Baik lewat laboratorium modern atau lewat seleksi bertahap seperti yang kita lakukan pada anjing. Bedanya ada di metode, kecepatan, dan presisinya. Rekayasa genetik itu cepat dan presisi. Seleksi buatan itu lambat tapi alami. Dua-duanya tetap membuktikan manusia punya peran besar dalam mengarahkan evolusi. Nah, setelah kita bahas panjang lebar dari serigala liar sampai anjing peliharaan di sofa, pertanyaannya adalah, anjing itu ciptaan manusia atau bukan? Jawabannya jauh lebih menarik dari sekedar ya atau tidak. Hubungan antara manusia dan anjing bukan cuma soal fungsional, bukan cuma untuk berburu atau menjaga rumah, tapi juga soal ikatan emosional yang dalam dan bertahan ribuan tahun. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan ini sudah ada sejak zaman Pleistosen akhir, saat manusia dan anjing saling membutuhkan untuk bertahan hidup di dunia yang keras. Anjing bantu berburu, manusia kasih makan dan perlindungan. Ya, win-win banget ya. Tapi yang paling menarik, anjing juga mengalami perubahan genetik untuk bisa lebih nyambung sama manusia. Mereka bisa membaca ekspresi wajah kita, nada suara kita, bahkan bahasa tubuh kita. Ini bukan sekedar manusia membentuk anjing, tapi koevolusi, proses dua arah yang dalam waktu panjang. Manusia mempengaruhi gen dan perilaku anjing, dan anjing juga ikut membentuk cara manusia berinteraksi dengan hewan. Jadi, kalau mau disimpulkan, anjing itu bukan ciptaan manusia dari nol, tapi mereka adalah mitra evolusioner kita. Dan itu mungkin alasan kenapa mereka bisa jadi sahabat terbaik manusia selama ribuan tahun. Keanekaragaman ras anjing yang ada saat ini berfungsi sebagai cerminan hidup dari sejarah panjang hubungan antara manusia dan anjing. Setiap ras dengan karakteristiknya yang unik menceritakan sesuatu tentang berbagai peran yang telah diisi oleh anjing dan masyarakat manusia sepanjang sejarah. Sebagai mitra berburu yang tangkas, pengembalaan ternak yang cerdas dan tak kenal lelah, penjaga properti dan keluarga yang setia dan berani, penarik kereta atau gerobak yang kuat, sahabat yang menghibur dan penuh kasih sayang, atau bahkan sebagai simbol status dan kemewahan. Evolusi anjing bukanlah sebuah narasi yang telah selesai dan statis. Ia adalah proses yang berkelanjutan. Manusia terus memodifikasi ras yang sudah ada, dan bahkan menciptakan ras-ras baru untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan yang berubah dalam masyarakat modern. Pengakuan akan peran sentral manusia dalam menciptakan dan membentuk keanekaragaman anjing ini juga membawa serta tanggung jawab etis yang signifikan. Jika manusia adalah arsitek utama dari bentuk dan fungsi anjing modern, maka manusia juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kesejahteraan mereka, termasuk mengatasi masalah kesehatan yang mungkin timbul sebagai konsekuensi tak terduga dari praktek seleksi yang terlalu ekstrim atau sempit. Kisah evolusi anjing dengan transisi yang jelas dari seleksi alam ke seleksi buatan yang intensif juga berfungsi sebagai model yang sangat baik dan mudah diakses untuk memahami mekanisme evolusi secara umum. Pada akhirnya, hubungan manusia dengan anjing adalah salah satu contoh koevolusi yang paling mendalam dan berkelanjutan. Kebutuhan manusia terus berubah, dan anjing dengan bantuan seleksi yang diarahkan oleh manusia terus beradaptasi untuk mengisi peran-peran baru dalam masyarakat kontemporer. Ini menunjukkan bahwa tekanan selektif dari manusia pada populasi anjing masih berlangsung, dan anjing terus berkembang dalam kemitraan yang unik dan dinamis ini. Anjing oleh karena itu adalah warisan evolusioner bersama,
sebuah bukti hidup dari ikatan kuno antara spesies kita dan sahabat terbaik kita. Semoga setelah nonton ini kamu jadi makin paham dan makin sayang sama anjing kesayanganmu di rumah. Thank you udah nonton sampai akhir, jangan lupa next video ya. See you.